Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast Kosakata, Kosa dan Kata-Kata. Lama tidak bertemu, sekalinya bertemu tidak lama. Jadi sebenarnya kita kali ini akan membahas hal-hal yang tidak begitu beda jauh dari sebelum-sebelumnya, adalah tentang kegiatan anak-anak muda Papua yang bergerak di industri kreatif. Dan ini kita penantiannya cukup lama ya teman-teman, karena kakak yang satu ini sibuk. Kali ini saya akan memandu teman-teman, dan saya Evra Alexander. Dan bintang tamu kali ini adalah Kakak Grace. Halo. Hai. So I should introduce myself. Ya, boleh perkenalkan diri dulu. Singkat aja. Iya dong, biar kalau orang nonton kan orang tahu nih kita nontonnya siapa. Betul. Gitu. Dia bilang tak kenal maka tak sayang. Iya, tak sayang maka tak kenal. Kalau sudah sayang biasanya ditinggal. Oh, kasihan. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Grace Windesi, usia 30 tahun. 30 tahun, saya lahir di Wamena. Pekerjaan saya saat ini, saya bekerja di salah satu rumah belajar bahasa Inggris di Kota Jayapura. Dan ya, part time saya sebagai pemandu wisata. Pemandu wisata, oke. Tour guide. Ya, Jadi, tour guide. Tour guide ini kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa ada satu dimensi pekerjaan profesional yang kerjaannya tuh jalan-jalan. Jadi ini sebenarnya pekerjaan yang hobi yang dibayar. Iya, ya. benar. Gimana benar. ceritanya tuh bisa jadi hobi tercemplung di dunia tour guide? Jadi awal mulanya sih saya punya daddy itu, saya punya bapak adalah senior guide di Papua. Jadi saya lahir dan tumbuh di dalam keluarga yang memang ruang lingkupnya adalah pariwisata. Ayah saya pemandu wisata khusus trekking di Wamena. Dan sejak itu saya kenal dengan yang namanya dunia dunia pariwisata. Lalu waktu saya mulai dari SD, ketika saya punya bapak, dia minta permisi kepada tamu agar saya dan adik saya boleh diikut sertakan di dalam tur. Jadi entah itu tur sendiri atau tur dengan kapal pesiar. Kami berdua di sana sebagai anak yang paling kecil ya, dengan baju seragam ikut, dan dari mulai ikut saja sampai naik jadi escort guide, mendampingi guide, sampai akhirnya saya terima license saya sebagai tour guide waktu usia saya 16 tahun or something ya. Itu ceritanya bagaimana bisa, dan sampai hari ini masih jadi guide. Berarti tour guide ini pekerjaan profesional, karena tadi Kak Grace bilang ada license ya. Yes. Jadi license itu penilaiannya apa, gimana caranya, dan apa yang harus dilakukan untuk bisa dapat kayak gitu? Kalau untuk dapat license itu biasanya harus ikut tes ya. Seperti kalau kita mau masuk dalam Himpunan Pramwisata Indonesia, harus ikut tesnya, ada tesnya. Terus kalau saya punya license dari Papua Tour Guide Community, yaitu salah satu komunitas tour guide yang memang bergerak di bidang itu dan mengikuti sepak terjang saya sampai akhirnya mereka merasa bahwa ya kamu sudah boleh jadi tour guide. Tapi memang kalau untuk dapat license yang istilahnya yang resmi ya, untuk license profesi resmi, dapatnya dari Himpunan Pramwisata Indonesia, dan itu harus melalui tes. Selain kita jangan ngobrol berat-berat dulu, nanti berat-berat itu masih ada part-part selanjutnya dan waktu-waktu selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perkembangan COVID di Indonesia? Tidak, bukan itu. Bukan itu. Tapi kesibukan sehari-hari, apakah full tour guide? Apakah ada kesibukan lain? Sebenarnya kerinduan hati saya ya mau jadi tour guide full time, tapi kondisi di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Kita bukan seperti Bali yang industri pariwisata kita khususnya tamu dari mancanegara itu sangat tinggi kunjungannya. Jadi kalau keseharian hari-hari saya ya saya bekerja di rumah belajar bahasa Inggris, dan saya bekerja ketika ada kapal pesiar masuk, karena memang spesialisasi saya adalah city tour guide. Oke. Berarti kalau ada spesialis city tour guide, apakah ada spesialis-spesialis yang lain dalam dunia tour guide? Yes, of course. Ada yang misalnya mereka khusus untuk temani tamu yang mau hunting, lihat burung cendrawasih, atau bahkan ada yang mungkin mau turun untuk penelitian ke lapangan ya, dari organisasi apapun itu. Karena saya ingat saya punya bapak, dia pernah antar tamu khusus untuk penelitian semut. Terus ada yang dia bawa dari National Geographic untuk mereka
trekking cari. Jadi Papua ini sebenarnya punya banyak sekali keanekaragaman hayati yang mostly people know about it. Tapi did you know bahwa we can find katak terbesar ada di Papua, katak terkecil juga ada di Papua, dan saya dapat itu informasinya dari bapak saya ketika mereka trekking. Dan there's a lot of things yang memang luar biasa tentang Papua. Jadi kalau tanya apakah tour itu ada tour guide spesial? Yes, ada. Bahkan ada tour guide yang spesial untuk mereka tangani tamu yang bisu tuli. Dan itu dilakukan oleh ayah saya juga, oleh bapak saya juga, dia bahkan menangani itu. Jadi memang pada dasarnya sebenarnya pekerjaan tour guide itu luas, tapi memang ada spesifikasi yang memang orang itu dia kuasai bidang itu, ya dia akan lebih fokus pada bidang itu. Oke, menarik. Sejauh ini menarik. Kita beranjak ke pengalaman Kak Grace sejauh ini, tantangan dan peluang sebenarnya bagi tour guide itu apa? Terutama Kak Grace ini kan memulai dunia tour guide ini dari, kita bilang dari kecil ya, dari kecil sampai sekarang masih tekun di situ. Apa sih yang membuat Kak Grace tetap bertahan di dunia tour guide dengan pilihan banyak lapangan pekerjaan, misalnya ada pilihan pekerjaan yang dewasa ini ditawarkan di Papua? Yang pastinya pertama, I'm proud to be a Papuan. Saya sangat bangga menjadi seorang Papua. Saya bangga saya punya tanah yang luar biasa kaya dengan budaya dan keanekaragaman hayati, dan itu yang mau saya pamerkan kepada orang luar, bahwa saya memiliki banyak hal yang bisa kamu datang dan kamu lihat. Itu sebenarnya alasan pertama kenapa saya senang menjadi tour guide, karena saya bangga sebagai seorang anak Papua dapat berkat yang luar biasa untuk lahir sebagai anak Papua. Lalu alasan berikutnya, suka dukanya sebenarnya kalau jadi tour guide di Papua itu banyak susahnya sih, dalam artian begini. Maksudnya kita maksudnya kita pertama ya, kita itu sangat kekurangan tamu mancanegara. Kalau berdasarkan pengalaman saya dari tour operator saya, ini kita karena di Kota Jayapura, saya bicara konteksnya untuk Kota Jayapura ya. Kalau menurut opini saya pribadi, berdasarkan berdasarkan statement yang disampaikan oleh tour operator saya. Jadi tour operator itu kalau kita di dalam kapal pesiar ada namanya tour operator, mereka itu yang berhubungan dengan pihak kapal pesiar untuk tour, untuk mempersiapkan paket tour. Dan beliau sampaikan bahwa kami memang sudah kurang sekali kunjungan ke Kota Jayapura karena Kota Jayapura sudah tidak menarik. Sorry to say, but yes, itu dari tour operatornya bicara seperti itu. Sebenarnya alasannya simple. Jayapura sudah terlalu maju. Kita sudah di sini urbanisasinya ya banyak, sudah percampuran, dan ya memang kita lebih modern. Sedangkan kalau untuk orang-orang yang tour dengan kapal pesiar, mostly mereka datang tuh mereka mau lihat sesuatu yang masih bersifat original. Ya, mereka suka lihat budaya, mereka masih suka lihat alam yang belum disentuh. Mungkin kalau untuk saya lihat, kalau untuk pariwisata Kota Jayapura, dia kebanyakan lebih pariwisata kekinian, dan itu lebih menarik di mata wisatawan lokal ya, untuk seperti spot foto dan lain-lain. Tapi kalau kita mau mendatangkan tamu dari luar negeri, mereka datang untuk lihat hal-hal bukan yang seperti itu, bukan lihat tempat spot foto. Yes, mungkin they also looking for that, tapi mostly mereka datang itu untuk melihat kita punya budaya yang masih asli. Jadi kesulitannya itu, kita mau datangkan tamu dari luar juga susah karena alasan lainnya Jayapura sangat crowd ya, terlalu padat. Jadi kita kan biasa tour, kalau city tour itu kita pakai bus dan spot di Kota Jayapura ini antara satu spot dengan spot lainnya tuh jaraknya cukup jauh. Biasanya dari mana ke mana itu? Jadi kalau waktu saya masih SMP sampai SMA, kapal pesiar dia kalau masuk di Kota Jayapura tuh dia masuk dari pagi, dia sandar sampai nanti dia keluar sore jam 6. Tapi sekarang itu dia masuk pagi, dia sudah harus keluar sebelum jam 12 siang. Alasannya adalah biaya sewa pelabuhan yang terlalu mahal. Jadi mereka sudah administratif ya. Iya, gitu. Jadi akhirnya mereka harus mempersingkat jam travelnya mereka. Jadi kalau biasanya kapal masuk kita setengah hari itu pagi, kapal sandar kita jemput di pelabuhan, terus bawa langsung lurus ke
Pulau Aceh. Oke, AC. AC itu ada apa? Yes, jadi di Aceh itu nanti mereka akan langsung dapat satu paket di situ. Jadi mereka jalan-jalan toh, dong naik perahu itu, dong sudah lihat-lihat danau, and then abis itu dorang sampai di kampung, dong akan lihat masyarakat, dong perform di situ tarian adat. Lalu setelah itu dong akan langsung berbelanja. Berlanja Jadi ini dong, ya, yes, kulit kayu ya, yes. lukisan. Jadi langsung dorang belanja hasil kerajinan tangan yang masyarakat buat. Setelah habis berbelanja, kita langsung kembali lagi ke Kalkote, naik bus. Kita akan mampir di Museum Lokakarya Budaya di Uncen. Setelah itu langsung kita kembali ke pelabuhan. Jadi kalau sebelumnya yang kita banyak punya spot yang bisa kita kunjungi, kesini karena ya alasan itu administrasi, terus alasan Jayapura sudah lebih padat kendaraannya, sedangkan waktu administrasinya seperti itu, jadi memang sudah kurang. Betul. Itu alasannya seperti Saya itu. agak sedikit berefleksi beberapa waktu lalu, waktu saya dulu masih di Jogja, itu ada cerita-cerita dari beberapa turis-turis di sana juga, kenapa mereka sebenarnya alasan mereka senang Indonesia karena mereka bisa wisata waktu ya. Yeah. Beberapa orang dari sana itu bisa wisata waktu karena mereka ketika di Indonesia mereka bisa bernostalgia ketika mereka dulu zaman kecil. Benar. Misalnya mereka ke pasar masih bisa cerita, itu mereka lakukan ketika kecil. Dan itu tidak terjadi di negara-negara maju, itu terjadi di Indonesia. Yeah. Tapi ketika Kakak Grace bilang seperti itu, akhirnya tidak ada selling point secara uniqueness gitu ya, tidak ada yang otentik. Itu menjadi satu tantangan ya kira-kira ya. Benar sekali, itu sebenarnya tantangan besar yang negara-negara berkembang hadapi juga, bukan hanya kita ya. Krisis identitas itu sebenarnya kita mau maju, kita mau ikut perkembangan, tapi sometimes kita terlalu punya rasa besar untuk maju sampai kita lupa identitas. Jadi sebenarnya kayak gitu. Nah, kembali ke tadi, kalau sebelumnya itu bisa satu hari full, sekarang sebelum jam 12 sudah harus keluar. Nah, itu kan tadi Kak Grace sudah jelaskan ke AC, terus ke museum di Loka Budaya Uncen. Kalau sebelumnya kemana saja? Oh, kita ke Pantai BSG, kita ke MacArthur, kita ke Hamadi, banyak titik spot. Kita bahkan kunjungan ke sekolah, kita mampir di SD, jadi ada interaksi. Jadi sekali jalan mereka bisa dapat beberapa pengalaman sekaligus gitu. Tapi kalau sekarang memang tur operatornya sampaikan kita sangat terbatas dengan waktu, jadi dipadatkan saja langsung di Pulau Aceh seperti itu. Kalau pemilihan tempat otomatis itu ada cerita yang dibawa ya. Kalau ke BSG itu saya pernah dengar ceritanya, cuma saya pikir ini Kakak Grace yang lebih pandai menceritakan. Kenapa salah satu pemilihannya di Pantai BSG? Yang pastinya ya pertama of course karena tempatnya sangat indah. Tapi di other side itu kan juga salah satu tempat sejarah ya. Kalau kita tahu kita pergi ke Douglas MacArthur punya tempat, otomatis kita pasti akan dengar cerita juga tentang bagaimana pendaratan pendaratan pasukan Amerika pertama kali itu di BSG dan strategi dari MacArthur untuk lompat kodok itu sehingga ya memang the reason why kita ke sana yaitu karena memang selama ini kalau tur-turnya yang saya ikuti ya, itu kita fokus pada history dengan culture. Kalau untuk kapal pesiar, karena kan ada banyak jenis tur kan. Tapi kalau untuk kapal pesiar sendiri, kita fokusnya lebih ke itu. Memang ada yang sometimes kita tur untuk lihat kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial masyarakat. Tapi itu mengingat waktu, akhirnya difokuskan hanya kepada budaya dan sejarah pada umumnya. Iya, berarti kayak BSG itu masuknya dalam tema budaya ya, wisata sejarah. History. Seperti di Hamadi juga, ada tugu di Hamadi. Betul. Jadi kalau yang saya tahu itu pernah baca beberapa literatur kayak BSG itu kan artinya BSG Sandi G. Jadi Sandi F itu ada di Nabire kalau tidak salah, terus ada di sebelum-sebelumnya. Jadi itu salah satu operasi dari Douglas MacArthur. Kayak gitu, saya udah bisa jadi tour guide nggak? Bisa banget. Sebenarnya poin utama mau jadi tour guide itu guys, betul. Harus berani dulu. Oke, berani. Ini saya coba interupsi sebentar. Jadi ada yang beranggapan bahwa ketika kamu jadi tour guide, ketika kau jadi tour guide, kau harus kuasai bahasa Inggris. Apa itu betul? Sorry, maksudnya tidak. Maksudnya bahasa Inggris itu yes betul. Bahasa Inggris itu maksudnya kita pakai untuk komunikasi. Tapi begini, apalagi bicara soal Jayapura
kita to be honest, Tom punya tamu tuh tidak banyak dari luar negeri. Kebanyakan kan tamu. Sebenarnya kalau orang dari luar Jayapura juga itu dong juga turis. Iya, Orang itu betul, turis. setuju. Begitu dong butuh orang Hmm. untuk leading. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, aduh saya mau jadi guide, tapi saya tidak bisa bahasa Inggris, itu sebenarnya bukan hal yang susah, dan saya pikir setiap orang bisa belajar. Saya tidak pernah ikut kursus bahasa Inggris. Saya hanya ya daily conversation, dan buat saya sebenarnya tidak susah untuk menolong tamu mancanegara, karena yang penting kita bisa bicara berapa kata begitu dong supaham sudah. Jadi untuk teman-teman yang bilang aduh saya mau jadi guide tapi saya bahasa Inggris kurang, kawan, itu nomor 2. Pertama niat dulu. Kalau kau sudah niat, kau suka, dan saya kasih tahu ya, pekerjaan paling enak di dalam dunia ini tuh guide. Kau jalan-jalan sambil dibayar. Sudah begitu ketemu dengan teman baru, kenalan baru, belajar tentang mereka. Pastikan kita ada bincang-bincang dengan tamu. Oh dari mana? Oh iya begini-begini. Jadi sebenarnya one of the best job di dalam dunia ini adalah guiding, become a tour guide. Pekerjaan hobi yang dibayar. Apalagi yang suka jalan-jalan tuh, aduh, harusnya jadi guide. Betul. Jadi itu teman-teman. Jadi ada satu pekerjaan profesional yang sebenarnya cukup menjanjikan ya. Yes. Yang bisa, kalau sekarang tuh kan banyak perdebatan di dunia pekerjaan itu, kerjakan apa yang kau suka atau sukai apa yang kau kerjakan. Okay, Intinya kayak gitu. Yes. Intinya seperti itu. Jadi kalau kayak gini nih jatuhnya kita sudah mencintai apa yang kita kerjakan. Iya. Jadi narasi-narasi seperti kaum proletar, budak korporat, ini enggak, ini financial freedom ini jatuhnya. Ini. Dan sebenarnya buat saya ya, saya punya motto itu di dalam dunia guiding adalah tourism itu hidup untuk menghidupi orang lain. Jadi ketika saya bekerja sebagai pemandu wisata, saya datang ke tempat itu, saya hidup dari saya pekerjaan dan saya bantu orang lain untuk hidup. Jadi masyarakat, tour guide itu sebenarnya dia benar-benar menolong, langsung menyentuh akar rumput. Pekerjaan yang benar-benar menolong ekonomi masyarakat paling kecil. Betul. Dan selain itu tour guide juga lebih peka ya, saya rasa. Yes. Lebih peka, jadi dia lebih mengerti apa yang dirasakan masyarakat. Ya makanya kalau orang bilang sekarang ini apa AI kah apa barang artificial ini, intelligence. Ya dia juga memang sangat berguna dalam dunia pariwisata, industri kreativitas pariwisata kayak ini. Tapi dia tidak bisa gantikan tour guide. Betul. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi. Betul. Misalnya turisnya minta bicara pakai bahasa daerah, robot tidak bisa. Apalagi disuruh bicara pakai bahasa European ya. Kebetulan nih Kak Grace nih Wiama ya. Iya, saya benar. juga Waribo kebetulan. Oh iya, kita di sini ada power of Wiama yang Waribo. Oke, Kak Grace. Selanjutnya adalah tantangan terbesar untuk teman-teman tour guide, dalam artian tantangannya apakah ekosistemnya, apakah perlu capacity building, atau apa yang perlu dipersiapkan sehingga dunia tour guide ini, anak-anak muda ini bisa merasa safe. Itu adalah sebuah pekerjaan yang benar-benar bisa menjadi dalam bidang ekonomi kreatif atau industri kreatif. Yang pastinya kalau untuk wadah, saya pikir kita sudah ada wadahnya ya. Sudah ada yang tadi saya sebutkan, himpunan pramuwisata dan lain-lain. Mungkin kalau sekarang kalau soal perlindungan dan lain-lain ya itu juga menjadi concern, tapi saya lebih fokus kepada pengembangannya dulu. Bagaimana kita menarik anak-anak muda, khususnya kalau bicara dalam lingkup ruang Kota Jayapura, bagaimana menarik anak-anak di Kota Jayapura. Saya pikir sudah pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Jayapura sudah beberapa kali juga melakukan pelatihan pemandu wisata, dan harapan saya hal itu bisa terus berjalan, sembari juga otomatis tempat-tempat pariwisata kita harus dikembangkan. Betul. Dikembangkan tapi bukan menghilangkan nilai asli dari budaya kita sendiri. Setuju. Seperti itu. Jadi beberapa juga banyak yang miskonsepsi mungkin ya. Konsepnya agak sedikit bertabrakan. Wisata itu adalah sesuatu yang sudah ada, misalnya mencaplok atau meniru dari misalnya yang dari Jawa. Jadi ada cerita dulu di mana joglo itu di Jogja atau di Jawa Tengah itu sangat ngetren ya. Sangat ngetren atau dia sangat terkenal. Nah, joglo ini dihadirkan di daerah-daerah lain sampai di luar Jawa. Nah, di situ ada protes dari masyarakat sekitar ataupun dari turis-turis ataupun dari orang yang datang ke sana. Kenapa joglo ini yang ada di Jawa Tengah di sini munculkanlah local knowledge atau authentic
spesifitas dari masing-masing budaya, sehingga ketika kita di sini kita merasa kita benar-benar berada di daerahnya, bukan di daerah lain. Benar. Kayak gitu. Itu benar sekali. Itu salah satu hal sebenarnya yang paling sensitif. Harapan saya adalah ketika tamu datang ke Jayapura, datang ke Papua, mereka akan benar-benar merasa bahwa yes, saya ada di Papua. Betul, setuju. Salah satunya seperti saya berharap ya teman-teman anak muda, khususnya anak-anak Papua, saya berharap kita orang jangan semua cita-cita hanya jadi PNS. Saya mau kita banyak menempati pekerjaan-pekerjaan yang lainnya juga. Saya berharap nanti besok kalau saya masuk di hotel, saya akan lihat anak-anak Papua, sehingga ketika datang gini ya, misalnya tamu kan usually mereka akan stay di hotel. When they came, saya tamu. Iya, misalnya kan tamu datang kan ke hotel, they will feel that they were in Papua. Dong akan rasa bahwa saya di Papua karena disambut sama. Nah, saya mau gitu. Pokoknya saya mau tuh banyak anak Papua di bank, di segala macam industri kreatif, pekerjaan apapun. Saya harap banyak kan ada anak Papua di sana. Jadi kalau orang datang dari luar, orang tahu ini Papua. Betul. Selain berarti ada banyak tantangan yang harus dipersiapkan ya. Kalau Kak Grace bilang tadi, selain infrastruktur, tapi ada capacity building juga ya, kapasitas yang harus dibangun untuk pengembangan self-nya anak-anak muda itu sendiri. Bagaimana kita mengembangkan orang untuk lebih berminat lagi dengan ini, untuk mengetahui bahwa salah satu pekerjaan jadi dunia pariwisata itu sangat besar, sangat luas, dan salah satu kalau kamu mau ambil bagian dalam situ, salah satunya bisa jadi guiding. Betul, walaupun di dalam situ semakin kesini kan kita banyak melihat ada banyak perkembangan industri kreatif ya. Iya, benar. Jadi di situ juga mungkin ada dimensi fotografi yang bisa kolaborasi ya. Termasuk ini teman-teman. Oh iya. Jadi salah satu kita mengundang tour guide ini bahwa kita mau ceritakan bahwa podcast atau perkembangan industri kreatif melalui platform-platform media sosial itu juga berpengaruh terhadap pekerjaan-pekerjaan industri kreatif yang digeluti oleh kita punya anak-anak muda. Seperti itu. Boleh cerita pendek aja satu pengalaman yang unik selama kakak jadi tour guide, ada cerita yang wah itu sangat berkesan sejauh ini. Kalau cerita sebenarnya banyak ya, karena ketemu tamu itu banyak. Tapi kalau salah satu hal unik ya itu adalah waktu saya pas di Asmat. Saya di Asmat, saya waktu itu untuk kapal masuk ke sana dan saya dapat satu pengetahuan yang saya tidak pernah tahu sebelumnya, walaupun saya adalah anak Papua. Jadi waktu itu antar tamu, tapi biasanya sebelum kita antar tamu, kita pasti sudah ada di sana terlebih dahulu dan cerita dengan masyarakat dan lain-lain. Dan saya dikasih kesempatan, saya dan adik perempuan saya dapat kesempatan untuk masuk ke dalam rumah adat dari suku di Asmat. Dan kalau waktu itu kita ke Kampung Syuru, tapi kalau di Asmat sendiri pada umumnya tuh dong punya rumah adat namanya Jiu. Dan Jiu itu hanya boleh hanya boleh laki-laki atau anak laki-laki yang masuk ke dalam. Perempuan tidak boleh. Tapi waktu itu kami berdua dapat kesempatan. Ada pengecualian mungkin untuk edukasi seperti itu. Waktu itu kita karena memang datang untuk kita melihat tempat dan kita sampaikan bahwa kita berharap kita tidak akan hanya fokus ke Agats, tapi kita mau ke kampung-kampung lain lagi begitu. Jadi tidak hanya harus kapal pesiarnya masuk ke dalam kampung Agats saja, sehingga kita datang kunjungan ke Kampung Syuru dan memang kebetulan itu mereka mau bangun Ju yang baru, sehingga kita dapat kehormatan untuk masuk di Ju yang lama. Dan di situ saya baru tahu bahwa ada hal-hal tertentu, hal-hal yang sangat kecil dalam kehidupan sehari-hari juga yang sebenarnya kita tidak tahu gitu. Kalau di Asmat di sana tuh mereka terkenal dengan headhunters, pemburu kepala. Ya, waktu pas ditanya, kau lihat ini orang dua yang di depan kau ini, kau tahu tidak perbedaannya? Saya bilang, no. Dong dua laki-laki, dong dua orang Asmat. No, coba lihat lagi. Yes, I have no idea. And then dong bilang, kau lihat itu dong punya ikat kepala. Oh ya, yang satu pakai ikat kepala cendrawasih, yang satu pakai ikat kepala kuskus. Okay, that's the difference. And then I was like, huh? Ya, jadi kalau headhunters itu yang kepalanya pakai kuskus. Kalau bukan headhunters, tidak bisa pakai ikat kepala yang kayak begitu. Saya langsung kayak, huh? Terus ya, kalau misalnya Grace, you look, ada anak laki-laki atau orang dewasa laki-laki yang jalan dan dia punya pedal dayung, dia taruh di pundak, berarti dia keturunan headhunters. Kalau dia bukan keturunan headhunters, dia tidak boleh taruh di pundak, dia harus jalan jinjing. Wow, ini salah satu hal yang saya tidak pernah tahu, dan itu buat saya kalau ditanya pengalaman, salah satu yang paling saya berkesan buat saya itu karena saya masuk dalam rumah adat dan saya dengar penjelasan seperti itu, dan ya masih banyak lagi cerita yang lain-lainnya. Jadi
pokoknya sebagai tour guide itu pasti banyak sekali pengalaman luar biasa. Betul. Yang pasti everyday have new experience ya. Yeah, of course. Setiap hari punya Of course. pengalaman yang baru. Dan jadi sebenarnya tour guide ini saya sempat kepikiran, bukan kepikiran jadi tour guide ya, tapi kepikiran karena beberapa kali teman-teman datang dari luar Papua, mereka datang ke sini tanya, kalau kita di sini maunya kemana? Nah, kemana dan bisa diantar atau tidak, sedangkan pasti dari kita punya kesibukan masing-masing. Dan saya pikir, wah ini sebenarnya harusnya ini posisinya tour guide nih. Harus ada tour guide yang, kalau kita punya kenalan tour guide, ini bisa diantar sama mereka dan mereka tetap mendapatkan pengalaman tentang Papua, tentang Jayapura, dan di situ ada penjelasan-penjelasan yang mungkin saya juga tidak tahu. Jadi itu bisa dilakukan tour guide. Nah, teman-teman kalau butuh tour guide boleh di media yang bisa dikontak, Instagram, apa Facebook, tuh Instagramnya? Rosler. Ya, Rosler is my middle name. Oke, siap. Rosler, terus bisa juga kontak ke Himpunan Pramuwisata Kota Jayapura ya, ataupun ke Papua Tour Guide Community. Jadi sebenarnya banyak sekali, tinggal ketik aja di sosial media. Ataupun lembaga-lembaga bahasa misalnya yang berkaitan dengan tourism. Ya, mungkin lembaga balai bahasa. Saya pikir, saya percaya pasti banyak kok. Cuman memang itu kita di Jayapura tidak begitu jadi satu pekerjaan yang orang langsung tahu. Betul. Tapi sebenarnya banyak, saya pikir banyak, apalagi freelance guide ya, itu banyak sekali sebenarnya. Betul. Cuman freelance guide yang tidak tergabung dalam komunitas-komunitas ya, wadah itu ya. Banyak. Oke, teman-teman, jadi sangat menarik. Dan sebenarnya waktunya kita masih ada 2 jam lagi, tapi di part berikutnya kita nantikan kedatangan Kak Grace ke sini lagi. Kita mungkin lebih spesifik ngomongin tentang tourism itu apa, maksudnya tourism yang tematik ya, bisa ke sejarah, benar. bisa ke ya budaya. Sebenarnya karena pembahasan tentang dunia pariwisata memang tuh sangat luas. Jadi kalau mau ambil waktu singkat untuk bicara memang terlalu singkat. Sangat banyak. Jadi yang pastinya satu, tourism itu saya pikir salah satu hal yang sangat penting di zaman ini, dan itu sebenarnya jadi primadonanya untuk kita di Papua. Jadi saya harap kita bisa lebih mengembangkan lagi industri kreativitas di dalam dunia pariwisata kita di Papua. Sekaligus itu merespon juga isu demografi mungkin ya. Demografi, karena kita lihat juga anak-anak muda Papua ini semakin, ini lagi zaman-zamannya dan mereka lagi banyak sekali nih. Jadi kalau tidak ada lapangan pekerjaan yang kreatif, yang membuat mereka tertarik, ya seperti Kak Grace tadi bilang, lowongan untuk pegawai negeri ataupun formasi-formasi di kantor-kantor itu sangat terbatas gitu loh. Iya benar. Itu sangat terbatas. Iya, jadi itu memang sangat benar. Tugasnya kita mungkin mengedukasi bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa kita lakukan seperti hobi yang dibayar ini. Benar. Oke, terima kasih Kak Grace atas waktunya. Kita masih mau bincang-bincang, tapi nanti paling apa aja. Terima kasih sudah datang di Kosakata, Kosa dan Kata-Kata. Harapannya kita dunia ekonomi kreatif dan industri kreatif Papua, terutama untuk anak muda, untuk anak muda ini semakin berkembang dan kita bisa support satu sama lain gitu sebagai anak-anak muda Papua. Siap. Kalau gitu saya Evra Alexander dan saya pembawa acara. Oh salah. Ini ya. Boleh timnya boleh bisa. Saya ini sebagai narasumbernya. Saya Grace Windesi. Terima kasih untuk teman-teman semua anak-anak Papua yang menyaksikan, dan bukan anak Papua juga, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai ketemu di Mungkin ada satu pesan untuk anak-anak muda Papua. Sebelum ditutup. Kita anak Papua bisa. Saya kasih tahu itu saja. Kita orang bisa di segala macam aspek pekerjaan. Jadi jangan rasa diri kurang, tapi kembangkanlah kau punya berkat dari Tuhan melalui bakat dan minatmu. Dan mari kita berdiri sejajar, jangan gunakan kata kita termarginalisasi. Itu salah. Kita tidak termarginalisasi, kita tidak kalah, kita hanya harus lebih semangat dan harus berani untuk keluar dari kotak nyaman. Lebih berani membuka diri. Harus berani untuk terima saran ya. Kalau ada saran dan lain-lain, karena kalau tidak dikoreksi juga nanti kita selalu merasa benar padahal belum tentu. Jadi kalau untuk saya begitu. Intinya anak-anak Papua harus sekarang berdiri di semua sektor yang ada di tanah ini. Menjadi tuan di atas tanah sendiri bukan harus jadi bos. Betul. Menjadi tuan di atas tanah sendiri berarti bisa menguasai pekerjaan yang dia bisa kuasai. Itu saja. Iya.
Jadi di akhir ini kita tutup dengan satu pujian Kak Testa. Mari kita kita angkat pujian. Oke teman-teman, terima kasih Iya. sudah bersama kami. Kita nantikan kosakata berikutnya, kosa dan kata-kata di next episode. Goodbye. Bye bye.